Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga harimu menyenangkan. Nah, kita sekarang belajar mengenai masalah ekonomi dalam sistem perekonomian. Pembelajaran kita sebelumnya bab 1 yaitu mengenai konsep ilmu dasar ekonomi. Apakah kamu sudah mengerti pelajaran yang sebelumnya? Nah, tentu Bapak berharap kamu sudah mengerti. Nah, intinya konsep dasar ilmu ekonomi itu di sana Anda dihadapkan kepada kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. Nah, itu bagaimana mengatasi supaya tidak langka, maka kamu harus dihadapkan kepada pilihan, tentu atau memilih, tentu juga akan dihadapkan kepada biaya peluang, sejauh manakah pengorbanan untuk mendapatkannya. Nah, itu dalam perekonomian. Nah, sekarang kita kembali ke materi bab 2 yaitu mengenai masalah ekonomi dalam sistem perekonomian. Nah, berhubungan dengan masalah ekonomi, tentu kita pernah mendengar inti masalah ekonomi waktu kita belajar di SMP. Nah, apa itu inti masalah ekonomi? Perekonomian atau kebutuhan itu banyak, tapi alat pemuas kebutuhanlah yang terbatas. Nah, coba Anda bayangkan kalau kebutuhan itu sebenarnya banyak, tapi alat untuk mendapatkan itulah yang terbatas. Nah, kenapa terbatas? Nah, tentu berhubungan dengan langka. Langka itu terbatas. Nah, jadi kalau langka, terbatas, butuh nggak pengorbanan mendapatkannya itu? Butuh. Ada nggak dibenturkan dengan biaya yang dihadapkan nanti? Biaya peluang namanya. Itu ya pelajaran kita yang sebelumnya. Oke, sekarang mengenai masalah ekonomi. Kita tahu masalah ekonomi itu ada jelas dua, yaitu masalah klasik zaman dulu. Nah, masalah klasik itu terbagi menjadi 3. Pertama, yaitu masalah ekonomi di bidang produksinya. Bagaimana masalah produksinya? Nah, namanya zaman dulu, masalah klasik zaman dulu. Masalah nggak di bidang menghasilkan barang. Ya, tentu teknologi, mesin itu tentu belum ada, belum lengkap. Itu jelas masalah. Oke, yang kedua yaitu selain masalah produksi, masalah konsumsi. Nah, menghabiskan, menggunakan, memakai, itu juga masalah. Kalau diproduksi seandainya, siapa yang menggunakan? Siapa yang memakai, yang menghabiskan? Masalah enggak? Masalah. Nah, lalu yang ketiga yaitu masalah distribusi. Bagaimana cara menyalurkan barang tersebut? Kalau misalkan di bidang transportasi itu juga bermasalah. Nah, menyalurkan barang itu juga bermasalah karena berhubungan dengan transportasi. Itu masalah zaman klasik zaman dulu. Oke. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu masalah modern. Tadi masalah klasik, yang kedua masalah modern. Nah, masalah zaman sekarang juga ada juga, yaitu ada 3 juga. Tadi ada 3 masalah klasik, sekarang ada 3 masalah modern. Apa itu? Nah, pertama, apa yang akan diproduksi? Apa yang akan diproduksi? Nah, setelah ditentukan apa yang akan diproduksinya, berapa jumlahnya? Nah, kalau dibuat jumlahnya banyak, nah, masalah nggak nanti? Kalau sedikit, masalah nggak nanti? Nah, coba Anda bayangkan, kalau diproduksi contoh tahu sebagai kebutuhan kita sedikit, padahal yang butuh banyak. Nah, masalah nggak? Masalah. Langka nggak? Ya jelas langka. Lalu dampaknya apa? Inflasi atau terjadi kenaikan harga. Mau nggak masalah kena sama kita? Enggak, apalagi dalam hal pemenuhan kebutuhan. Nah, itu jelas sekali ya. Oke, lalu apalagi? Selain apa yang akan diproduksi atau berapa jumlahnya? Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang ini? Nah, tadi kebutuhan banyak, tapi alat pemuas kebutuhan itulah yang terbatas. Ya tentu bagaimana cara memproduksi ini berhubungan dengan teknologi. Ada tekniknya, kemana tekniknya? Kemana teknologi kita? Kalau negara maju mungkin boleh. Kalau kita negara berkembang, nah bagaimana teknologi kita? Jelas kita sudah tahu, sangat sederhana atau bisa dikatakan masih berkembang, belum maju begitu ya. Oke, jadi itulah masalah bagaimana cara memproduksi. Nah, yang ketiga itu untuk siapa barang itu diproduksi? For whom? Untuk siapa? Nah, kalau bertanya untuk siapa barang itu diproduksi, itu jelas memunculkan pertanyaan. Untuk siapa? Jelas itu dikemanakan barang itu, untuk siapa disalurkan, itu jelas berhubungan dengan bermasalah. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya?
cara mengatasinya tentu kita dihadapkan kepada dari judul tadi, yaitu ada tadi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sistemnya inilah nanti yang mengatasinya. Nah, setiap negara perlu kamu ingat, yaitu tidak sama cara mengatasinya dalam perekonomiannya, tidak sama. Nah, kenapa tidak sama? Ya tergantung sistem yang mereka pakai. Nah, sistem apa? Ya sistem perekonomian atau cara berekonominya. Nah, itulah yang dipakai. Lalu pemerintahnya atau negara itu harus memilih, jelas dipilih yang mana yang dipakai sistemnya, betul nggak ini dipakai. Nah, kita tahu bahwa perekonomian Indonesia itu pernah mengalami krisis. Nah, kenapa sistem ekonomi Indonesia itu kemana rupanya dipakai? Nah, gitu dia ya. Lalu zaman sekarang pada saat virus corona, bagaimana perekonomian suatu negara, apalagi Indonesia ini bagaimana? Apakah resesi? Nah, yang sekarang kamu tahu resesi siapa, negara mana? Singapura. Nah, itu resesi kalau kita lihat dalam info berita. Nah, apakah Indonesia menyusul atau negara-negara lain? Nah, apakah sistemnya atau caranya yang harus dipakai mengatasi ini supaya cepat pulih ekonomi Indonesia? Nah, lebih bagusnya perhatikan sistem perekonomian berikut ini. Oke, kita lanjutkan yaitu mengenai sistem ekonomi. Sebelumnya tadi kita sudah mengulang kembali yaitu mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, masalah ini tentu harus diatasi dalam sistemnya. Bagaimana caranya memecahkan masalah tersebut. Nah, setiap negara tentu berbeda bagaimana cara negara tersebut atau pemerintahnya mengatasi masalah ekonomi. Nah, dari penjelasan ini kita perlu ketahui nantinya sejauh manakah pemerintah Indonesia mengatasi masalah ekonominya. Oke, dalam sistem ekonomi ini ada nanti kita bahas 5 sistem ekonomi. Yang pertama yaitu mengenai sistem ekonomi tradisional. Bagaimana ciri-ciri sistem ekonomi tradisional? Nah, Anda bayangkan bagaimana zaman dulu sistem tradisionalnya atau tradisinya. Tentu perekonomiannya sangat sederhana. Yang kedua, tidak mengandalkan sistem di bidang teknologinya, atau dikatakan teknologinya sangat sederhana. Nah, pembagian kerja juga di sana belum ada. Inilah beberapa ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang kedua yaitu ciri-ciri sistem ekonomi komando. Nah, atau dikatakan dengan pemerintah atau terpusat. Nah, bagaimana ciri-ciri sistem ekonomi komando? Nah, ingat bagaimana ciri-ciri sistem ekonomi komando? Dikomando dari pusat sampai ke bawah. Maksudnya apa? Mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi itu semua diatur oleh pemerintah. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Dengan cara mengawasi, memberi izinnya diperketat, itu caranya bagi pemerintah. Nah, sekarang bagaimanakah perkembangan suatu rakyatnya kalau semua diatur oleh pemerintah? Ya tentu kurang kreatif. Nah, lebih bagus kita bagaimana menurut Anda? Nah, lebih jelasnya bagaimana ciri-ciri sistem ekonomi komando tersebut. Yang pertama yaitu semua diatur oleh pemerintah pusat, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua yaitu rakyat atau masyarakat atau swasta tidak diberikan kebebasan. Nah, tidak ada kebebasan di sana ya anak-anak ya. Nah, bagaimana perkembangan kita kalau tidak ada kebebasan? Nah, yang ketiga yaitu kreatif atau daya juang untuk bersaing tidak ada di sana. Nah, karena semua diatur oleh pemerintah. Memang di ciri-ciri sistem ekonomi tersebut atau komando ini jarang terjadi krisis moneter, jarang. Nah, berarti cocok dong dipakai di Indonesia. Nah, menurut Anda bagaimana kalau semua diatur oleh pemerintah? Oke, nah ini biasanya dipakai oleh negara-negara mana? Yang biasanya memakai, tidak 100% ya, tidak 100% dipakai oleh negara tersebut, yaitu seperti Cina, Rusia, Korea Utara, Venezuela, dan lain-lain. Atau Kuba juga boleh. Biasanya memakai sistemnya yaitu komunis. Nah, itu gambarannya ya. Oke, tapi tidak 100%. Tetap sistem ekonominya nanti yang kelima yaitu campuran nanti. Yang keempat yaitu sistem ekonomi liberal atau pasar. Nah, ini yang paling bagus sebenarnya. Tapi ada masalah nanti di sana, ada kekurangan dan kelebihan dari sistem tersebut. Nah, apa ciri-ciri sistem ekonomi liberal atau pasar? Pertama, yaitu kita diberi kebebasan. Nah, contoh Anda lihat di pajak sana, bebas nggak bersaing, bebas nggak jualan, ya jelas itu ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Oke, ya, lalu yang kedua yaitu
bebas bersaing di sana dampaknya adalah pemodal besar lah yang nantinya menguasai pemodal kecil. Ya tentu jelas karena uangnya, modalnya sangat banyak. Nah, bagus nggak dalam suatu negara kalau memakai sistem ekonomi liberal? Tentu ada plus minusnya. Nah, apalagi ada kreatifnya, ada kreatif atau bagaimana barang itu supaya laku dijual, tentu berlomba-lomba supaya membuat barang berkualitas. Nah, jelas sekali itu yang diharapkan oleh masyarakat. Ada kebebasan, ada kreatifnya, tapi di sana juga tidak ada diatur oleh pemerintah. Nah, sangat bagus. Tapi ingat, ada nggak negara yang memakai sistem ekonomi tersebut? Nah, selanjutnya sistem ekonomi yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nah, bagaimanakah sistem ekonomi campuran itu? Nah, sistem ekonomi campuran itu dicampur semua dari tradisional, dari komando, dari liberal atau pasar, itu semua dicampur, maka muncullah sistem ekonomi campuran. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya di saat harga minyak, contoh mahal Pertamina ya, solar, bensin itu berapa sih harga 1 liter? Nah, kita misalkan itu 8.000. Nah, siapa yang menentukan 8.000? Tentu pemerintah. Nah, siapa yang menjual? Tentu rakyat atau swasta. Nah, ada nggak ditentukan oleh pemerintah? Ada, berarti keterlibatan pemerintah ada. Lalu rakyat juga terlibat dalam hal menjual. Nah, tentu di sana ada campuran, begitu dia gambarannya. Tadi kalau komando semua diatur pemerintah, sedangkan rakyat diberi kebebasan juga, itu pasar liberal atau sistem ekonomi liberal. Jadi kalau ini dicampur, ya jelas campuran, itulah sistem ekonomi. Ini yang biasanya dipakai oleh banyak negara. Semua negara rata memakai sistem ekonomi campuran. Nah, tergantung dari bagaimana cara pemerintah itu mengatasi masalah ekonomi tadi. Nah, masalah tadi sudah kita bahas. Nah, inilah beberapa ciri-ciri sistem ekonomi yang kita bahas kali ini. Sebagai tugas, yaitu pertama, nanti saya tulis di layar ini. Pertama, yaitu sejauh manakah masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dunia di bidang ekonomi pada saat virus corona sekarang. Yang kedua, bagaimanakah ciri-ciri sistem ekonomi yang diharapkan bagi bangsa Indonesia? Apakah cocok sistem ekonomi yang tertera di Undang-Undang Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila, pasal 33, pasal 27, dan pasal 34. Silahkan dikerjakan nanti. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi, yaitu mengenai kegiatan ekonomi atau pelaku ekonomi. Sekian dan terima kasih untuk hari ini.